Itu kayak itu penting banget itu postingan saya yang sehari 20 view, 20 juta view. Saya merasa ada yang ketakutan dengan postingan saya gitu. Di sini ada ahli cyber kan. Nah, kita bertanya bagaimana proses Instagram bisa di take down itu dari mana. Dan menurut teman kita di atas itu nggak mungkin dari laporan. Mungkin dari laporan mass report nggak mungkin. Orang penting yang bisa sampai ke akses atas untuk bisa men-take down Instagram saya. Apa terkait postingan abang yang beberapa hari? Iya, itu kayak itu penting banget itu postingan saya yang sehari 20 view, 20 juta view. Itu berbahaya banget untuk sebagian orang gitu. Berarti abang nggak bisa buka Instagram abang? Nggak bisa. Dari kapan itu? Saya nggak tahu Instagram saya itu postingannya yang hilang apa akunnya yang hilang, saya nggak tahu. Dan itu bukan menurut teman kita di atas, itu bukan dari mass report. Memang kita perlu selidiki. Tapi sejauh ini nggak buat laporan meski dan lain-lain ya bang? Belum. Buat tanya aja kan? Belum. Tapi berencana membuat laporan belum? Enggak. Udah komunikasi ke pihak Instagram mungkin bang untuk memulihkan akunnya lagi. Sudah ada komunikasi. Sedang diurus. Cuman tentu ini ada otoritas lain. Ini yang kita sedang selidiki. Apakah abang merasa diintervensi bang? Bukan masalah diintervensi. Saya merasa ada yang ketakutan dengan postingan saya gitu. Kalau postingan itu salah kan tinggal dilaporkan pencemaran nama baik. Berarti kan postingan ini benar gitu. Ada yang mencoba untuk membungkam itu ya. Makasih. Ya, kami sekarang masih murung. Masih murung? Masih murung sampai sekarang. Itu efek dari tertekan. Nah ini menarik. Supir saya juga bilang biasanya kalau di mobil ngobrol, sekarang nggak pernah ngobrol gitu. Anak yang mengalami tekanan karena itu pasti menunjukkan reaksi dari perilaku dan emosi. Entah itu murung, sedih, interaksi sosial juga jadi terhambat. Bahkan kadang-kadang ada yang nggak mau keluar kamar begitu ya. Gaung pernikahan El Rumi dan Syifa Haju memang telah berlalu, tetapi atmosfernya masih terasa kuat, terutama di media sosial. Rangkaian acara yang berlanjut di Bali seharusnya menjadi penutup manis, namun justru diwarnai dinamika lain yang tak kalah menyita perhatian. Sorotan publik beralih pada aktivitas Ahmad Dhani di Instagram. Di tengah suasana bahagia keluarga, ia kembali membuka bab lama, rencana mengungkap dokumen perceraian dengan Maya Estianty. Namun, situasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Di tengah upaya tersebut, warganet justru membongkar fakta lain dari dokumen resmi perceraian yang beredar. Dari sana muncul narasi bahwa hubungan Dhani dengan Wulan Jamila diduga menjadi salah satu penyebab gugatan cerai diajukan Maya. Respons publik pun memanas, dipenuhi kritik tajam terhadap unggahan-unggahannya. Tidak lama setelah itu, akun Instagram dengan nama pengguna Ahmad Dhani Official mendadak tidak lagi ditemukan. Beberapa warganet yang menyadari hal ini pun dibuat penasaran dengan hilangnya akun media sosial Ahmad Dhani yang sebelumnya aktif menyerang mantan istrinya. Hubungan Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali memanas di tengah momen pernikahan El Rumi dan Syifa Haju. Melalui akun media sosial pribadinya 1 Mei 2026, Dhani mengunggah potongan dokumen perjanjian lama yang ditandatangani dirinya bersama Maya. Diduga dibuat sekitar tahun 2006 saat rumah tangga mereka bermasalah. Meski isi dokumen belum dibuka, Dhani mengisyaratkan akan membongkarnya suatu saat nanti. Untuk saat ini, ia menyebut fokus mendampingi menantunya Alisa Dagise yang tengah bersiap melahirkan. Unggahan tersebut langsung memicu rasa penasaran publik sekaligus kritik karena dianggap membuka kembali luka lama yang bisa memperburuk hubungan Dhani dan Maya. Apakah ini klarifikasi yang tertunda atau drama yang belum usai? Iya, karena memang tidak selesai gitu, karena memang bukan trauma ya, tetapi ini kan apa yang anak ini terima dari kecil. Saya tidak bisa memberikan advice ya gitu, karena sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya kondisi. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Ahmad Dhani ya dan Maya Estianty ya. Nah, ini ada lagi Ahmad Dhani diserang Maya Estianty sampai ungkit dugaan perselingkuhan dengan Bos TV. Waduh, kok bisa-bisanya Pak Din mengatakan seperti itu? Ada seperti rasa cemburu pemirsa ya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya berita dari Bunda Maya dan Ahmad Dhani Pak D gitu ya. Nah, kita tonton bareng-bareng. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih, aku ingetin lagi. Buat kalian baru mampir, maaf ya, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian tentunya nggak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral, guys ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan aku juga ada akun YouTube kedua aku, yaitu Uki Kelvin ya.
UKP Reaction ya, ke akun kedua YouTube aku. Di sana juga ada beberapa info yang mungkin kalian tertarik ya, kalian bisa mampir dulu. Kalau kalian tertarik berita-beritanya, info-infonya, kalian bisa bantu subscribe gitu guys ya. Dan kita lihat berita dari Bunda Maya dan Maya Estianty, Bunda Maya dan Ahmad Dhani gitu ya. Nah ini kita seperti apa guys? Muda kayak gua. Wow, ini Bunda Maya lagi ini ya, minuman Eralin ya, lagi promo. Wow, jadi putih gitu guys. Dan selain yang mengatakan Bentar, tadi ada tulisan makin memanas, Ahmad Dhani tunjukkan kisruh masa lalu dengan Maya Estianty. dan selain yang mengatasi supaya anaknya tidak terus stres. Tuh, biar anaknya nggak stres katanya guys nih anaknya ya, Safia. Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Sambung lagi ya. Berarti part 3 siap ya, Pak ya? Ya. Lebih menghebohkan, Pak. Lebih menghebohkan atau gimana, Pak? Waduh. Tentunya suami. Setelah Maya Estianty gemparkan penonton di panggung SCTV, sebut mantan suami Ahmad Dhani langsung balas sebut Maya jenak di konser Baladewa yang bikin penonton heboh luar biasa. Asik. Dan mantan suami dan keluarga mantan suami dan juga keluarga suami. Kan Bisa. semuanya satu keluarga. Parah, susah move on-nya, kerasa banget ya katanya gitu guys. Waduh. Nah si Padenya malah nyebutnya bulan Jamila. Gimana sih Padenya? Oh, titik-titik kepada titik-titik yang Bunda Maya guys. Oh, berarti emang belum move on keduanya juga ya. Waduh. Sepertinya Mulan tidak bisa berbuat banyak. Apa ini? Ahmad Dhani sempat tak akui anaknya dengan apa? Sempat tak akui anaknya dengan Mulan cenah. Diungkit Bunda Maya. Diungkit jejak digital, berkomentar pedas dari para netizen tentunya gitu ya guys ya. Nah ini ada lagi yang, aduh tulisannya kecil ya. Berarti awal-awal Safia ini nggak diakuin bapaknya ya. Waduh, tanpa dia sadari. Ini muncul karena ulah diri sendiri guys. Buset, kata gue mah ya, netizen jangan ditantang gitu ya. Kalau nonton ini sebelah sini aku nggak baca nih guys. Ini baru kamu nangis Safia. Oh, nonton ini apa nih nggak kelihatan. Begitu muncul pengakuan dari Hari Nugroho di sebuah tabloid bahwa bayi yang dilahirkan Mulan adalah anak Ahmad Dhani. Mulan hanya diam setiap kali dihujani pertanyaan tentang hal itu. Dan kemarin, jawaban yang dilontarkannya cukup ketus. Entah apa yang berkecamuk di hati wanita seksi yang mendapat 2 anak dari Hari Nugroho ini. Waduh, oh ya yang dulu ya istri suami pertamanya dari Mbah Mulan ya. Yang jelas, kemarin Ahmad Dhani menyebut berita di sebuah tabloid tentang dirinya sebagai ayah dari bayi yang dilahirkan Mulan adalah sebuah kebohongan. Dari Mulan, Dhani mendapat kabar kalau mantan suami Mulan tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Waduh, katanya tidak pernah mengatakan hal seperti itu gitu guys. Waduh. Rencananya, mantan suami Mulan akan membawa masalah berita bayi Mulan ke jalur hukum. Namun sebelum itu, Hari Nugroho akan mengadu kepada Dewan Pers dengan difasilitasi oleh Ahmad Dhani. Entah apalagi yang akan dimainkan Dhani dari kejadian ini. Waduh, apalagi mau dimainkan? Berarti zaman dulu juga suka memainkan ya Pak D ini ya. Itu berita bohong, tulisannya tidak sesuai dengan wawancaranya. Jadi tentunya saya dapat beritanya dari Mbak Mulan tentang apa pengakuan dari Ahari itu bahwa Ahari tidak wawancara tentang itu gitu. Jadi wawancara itu sebenarnya nggak ada, dan wawancaranya memang ada wawancara, tapi wawancaranya bukan tentang itu, tapi yang keluar itu. Saya sebagai artis pemberitaan berita ngarang itu udah biasa, jadi saya udah nggak terlalu pusing lagi. Jadi maka dari itu yang nanti yang melaporkan ke melaporkan ke Dewan Pers itu harinya. Waduh, tapi kan lewatnya TM Kompori gitu ya. Waduh. Enggak, gue nggak mau komentarin masalah apapun. Apa nih, Bunda aslinya baik banget katanya gitu guys. Tapi gue hanya mau menjadi saksi bahwa Bunda Maya itu aslinya baik
banget, sumpah. Tuh, katanya baik banget. Ini ada lagu, jadi aku akan skip ya guys. Padahal bisa aja kayak Bunda Maya nggak notice kita, atau kayak ya udah foto-foto ya udah bye gitu kan, atau ibarat kata kayak nggak begitu ngeladenin gitu kan. Tuh kalau misalkan orang-orang yang mungkin bilang Bunda Maya pencitraan lah, atau ini Atau drama lah itu segala macem katanya gitu guys. drama itu segala macam. Wah, lu orang tuh harus bener-bener kenal langsung Bunda Maya Estianty. Tuh guys, kayak kalau sudah mengenal maka tahu siapakah Bunda Maya sebenarnya gitu guys. Apa nih, unggahan Bunda Maya Estianty makin bahagia, doakan Dul dan Tisa Ahmadani makin tantrum katanya gitu guys. Tuh ya, ada postingan Bunda Maya upload nih ya, dulu ya lagi liburan guys. Waduh. Di sisi lainnya, sang mantan suami Ahmad Dhani berhasil membuat netizen heboh dengan deretan unggahannya yang diduga menyindir Maya Estianty. Namun, hingga kini ibu tiga anak tersebut tidak memberikan tanggapan apapun terkait kehebohan itu. Ini bagus ya, Bunda Maya tidak merespon ya. Kalau merespon, waduh makin panjang ini berita dan cerita-cerita dramanya gitu guys ya. Karena ya aku lihat Bunda Maya lebih dewasa gitu ya, dan dialah hanya fokus kepada anak dan suami barunya itu Irwan Mursi ya, Bapak Irwan Mursi. Nah ini kita lagi guys, ada berita apa lagi? Diberitakan hamil dan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Syafifa pada Februari lalu, Mulan tak lantas langsung menunjukkan Perseteruan gak habis-habis sampai 2026 masalahnya diungkit-ungkit lagi guys. muka. Ia seperti raib ditelan bumi. Butuh waktu 3 bulan bagi Mulan untuk tampil kembali ke tengah publik. Bagi wanita yang baru saja melahirkan, waktu 3 bulan memang cukup untuk melakukan perawatan tubuh agar kembali terlihat seksi dan tidak terlihat seperti habis melahirkan. Namun Mulan punya jawaban tersendiri soal menghilangnya selama berbulan-bulan itu. Tidak menangkis kabar hamil dan melahirkan, tidak juga mengiyakan. Kalaupun itu benar, ya tanyakan saja sama anak-anakku, atau tanyakan saja kepada lingkungan di rumah itu apakah benar atau tidak ya kan. Tapi kalau dari curhatan anak-anakku sih, anak-anak mengiyakan apa yang aku omongin. Jadi saya membenar, aku bertanya anak-anak, ada apa sih di rumah itu? Dan mereka menceritakan sesuatu hal yang lucu, atau sesuatu hal yang mungkin, loh, oh ada tante ini di rumah ini nginep ya kan, dengan keadaan hamil ya kan, oh gini. Anak-anak yang cerita, aku sendiri tidak pernah melihat ya, tapi anak-anak yang ngomong. Nyindir misalnya, lagi ngurusin yang hamil, hamilnya kucing kan, aku nggak harus nyindir siapa, aku cuma sengaja gitu, aku nggak harus nyindir seorang siapa gitu. Tapi kalau emang bener, oh marah bener, oh berarti bener gitu, itu selesai gitu kan. Sebetulnya aku juga mempersiapkan banyak hal yang bisa dibilang bukan sepele gitu, karena ada banyak juga kegiatan yang berhubungan dengan kerjaan gitu ya. Tuh guys ya, waduh, itu tanggapan Bunda Maya ketika pertama kali melihat Mulan ini sedang mengandung anaknya yaitu Safea ya. Mungkin kalian punya pendapat atau komentar reaction, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian dulu infonya guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe ya, sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.